Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perigas, STH MPDK. Kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu hikmat hanya milik Tuhan. Hikmat hanya milik Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dalam pengasihan Engkau Roh Kudus. Biarlah kami terus belajar dari kebenaran firman. Kami belajar untuk hidup di dalam firman. Karena firman-Mu lah kami diterangi, dikuatkan, dan diteguhkan. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, saya mendasari tema ini di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima di dalam didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang berbagi adalah setiap kita membaca, merenungkan, lalu lakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Tema ini penting untuk kita dalami, bahwa hikmat di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Apa arti hikmat? Itu digambarkan secara luar biasa oleh pengantar Raja Salomo ketika dia menulis Amsal ini. Dan sebenarnya itu titik fokus kita untuk belajar memahami apa arti hikmat sebenarnya. Nah, hikmat yang dipahami di dalam Tuhan, atau hikmat di dalam Tuhan ini punya kekuatan untuk mengarahkan manusia sesuai dengan kehendak Allah. Nah, karena itu kita langsung saja. Yang pertama yang dijabarkan oleh Salomo di dalam pengantar ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Hikmat ini tidak terlepas dari didikan. Jadi orang yang mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia harus membuka diri terhadap didikan. Apa arti didikan? Didikan ini adalah proses yang luar biasa yang harus dialami oleh manusia supaya dia mengenal, mengetahui, mengerti satu hal. Nah, didikan ini sangat penting bagi kehidupan berhikmat. Jadi kalau orang yang tidak ada dalam didikan lalu mengatakan dirinya berhikmat, ini orang yang keliru. Karena itu bagi Salomo, di dalam perenungan dia tentang hikmat dari Tuhan, hikmat dalam Tuhan, rupanya pengantar dari Salomo ini memulai dengan
mengaitkan atau mensandingkan hikmat itu dengan didikan. Kenapa demikian? Karena hikmat dan didikan itu tidak bisa terlepas. Orang yang mau berhikmat harus mau dididik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, hikmat dan didikan itu harus ada di dalam diri orang itu. Lalu yang kedua, untuk mengerti kata-kata bermakna. Jadi kalau didikan itu ada, maka ada kata-kata bermakna yang dipahami. Jadi kalau orang mau menerima hikmat dari Tuhan, yang pertama dia harus dekat dengan kehidupan didikan, ya. Dan yang kedua adalah dia harus mengenal atau mempelajari kata-kata bermakna, sehingga dia mengerti kata-kata bermakna. Ya. Artinya di sini Salomo ingin menggambarkan bahwa hikmat dari Tuhan itu hanya bisa didapatkan melalui proses didikan dan juga mengerti kata-kata bermakna. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau orang tidak dididik, orang tidak mengerti kata-kata bermakna, maka tidak ada pemahaman untuk memahami yang terbaik dan terbenar. Karena proses didikan itu pastilah ada keluar kata-kata bermakna. Ya. Nah, kata-kata bermakna itu didengar dan diartikan, lalu dikembangkan oleh orang-orang yang belajar untuk menikmati hikmat dari Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar, sebenarnya proses pendidikan itu sudah dimulai secara mendalam oleh Salomo. Dia punya kajian pendidikan dan pembelajaran yang luar biasa. Tapi dalam konteks ini, Salomo tidak berbicara tentang proses pembelajaran atau didikan yang ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi di sini manusia itu harus belajar dalam mempelajari hikmatnya Allah. Nah, yang berikut adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Didikan, lalu ada kata-kata yang bermakna yang harus dipahami. Nah, juga untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Di sini Salomo ingin menekankan bahwa didikan itu harus bermakna. Dan ketika bermakna harus membuat orang yang mempelajari hikmat Tuhan itu pandai. Pandai dalam segala hal, pandai mengolah pikiran, pandai mengolah perkataan, pandai mengolah apa yang harus dia artikan dalam kehidupan. Sehingga ada satu kekuatan sinkronisasi hikmat Allah yang luar biasa antara manusia dengan Allah. Dan ini proses yang disampaikan oleh Salomo, sang peminta hikmat. Dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang hikmatnya lebih besar dari Salomo. Karena Salomo memang berfokus untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Karena itu hikmat itu harus diartikan, dan dalam pola didik harus menjadikan pandai. Pandai dalam segala hal. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, pandai di sini untuk menghasilkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini menjadi ciri-ciri dari orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Banyak orang pandai, pintar, cerdas,
Tapi kalau dia tidak memiliki kebenaran, dia tidak memiliki keadilan, ya, dan dia tidak memiliki kejujuran, maka itu bukan hikmat dari Tuhan. Ya, dalam penjelasan Salomo ini, hikmat dari Tuhan itu berhubungan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau tidak ada dalam ruang lingkup kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka itu hikmat dari mana? Yang berikut, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Salomo mengakui bahwa sebelum orang ini memiliki hikmat Tuhan, sebelum dia berproses dalam proses didikan dan memaknai arti-arti kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran, pastilah orang itu bergumul untuk menemukannya. Tetapi pada akhirnya harus ada kecerdasan yang keluar, ya. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Sebelumnya dia tidak berpengalaman, tetapi setelah dia memperoleh hikmat daripada Tuhan, maka dia menjadi pengalaman dan dia menjadi cerdas. Cerdas berpikir, cerdas mengelola pemikirannya dalam tingkah laku dan kehidupan. Luar biasa. Nah, yang berikut adalah dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Pengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan kepada orang muda. Yang tidak berpengalaman itu pasti orang muda, ya. Yang pengetahuannya pas-pasan dan belum lengkap itu pasti orang muda. Yang kebijaksanaannya belum maksimal itu pasti orang muda. Tapi bagi Salomo, kalau orang muda itu belajar secara mendalam untuk menemukan hikmat Tuhan, maka dia akan keluar dari pemahaman yang tidak lengkap, pengetahuan yang tidak lengkap, dan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Bagi Salomo, orang muda menjadi prioritas untuk mempelajari hikmat Allah. Kenapa demikian? Usia muda adalah usia yang paling siap untuk mempelajari hikmat Allah. Karena di situ puncak dari kekuatan manusia, di situ puncak dari kecerdasan manusia, di situ puncak dari pertumbuhan kualitas fisik maupun psikis, mental, kepribadian. Jadi orang muda ini adalah satu tahapan puncak yang harus benar-benar disiapkan untuk memahami hikmat Allah. Sehingga ketika dia menjalani masa tua, dia sudah siap. Karena itu usia muda adalah usia potensial bagi Salomo untuk memahami hikmat Tuhan. Itu berarti orang yang sudah tua pastilah terlambat. Ya. Kalau orang yang sudah tua, otomatis dia sudah harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tapi kalau dia sudah tua, lalu dia tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, gayanya lebih seperti anak kecil, maka berarti proses masa mudanya tidak jelas. Ya. Karena itu masa muda adalah masa emas yang luar biasa. Masa anak-anak bertumbuh,
tetapi masa muda itu sudah puncak. Puncak dalam hal pemahaman, pengetahuan, pengalaman untuk memahami hikmat Tuhan. Karena itu usia muda ini sangat krusial, sangat penting. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana kurikulumnya Salomo dalam memahami hikmat Allah. Ya. Hikmat Allah dipahami oleh Salomo secara mendalam, dan hikmat ini perlu digali dan dipelajari secara mendalam. Hai orang-orang muda, ingat bahwa ini kesempatanmu membangun hikmat. Tetapi tidak sembarang, ya. Orang-orang muda harus mengikuti tahapan-tahapan ini. Dia harus benar-benar dididik, ya, mendapatkan pengembangan didikan. Tapi dia juga harus mengartikan kata-kata bermakna. Dia harus mengerti kata-kata bermakna. Dia tidak boleh sembarang berbicara. Pembicaraan, perkataan yang keluar dari bibir mulutnya harus benar-benar bermakna. Kalau belum bermakna, berarti dia masih belum siap untuk memahami hikmat Allah. Orang-orang muda juga harus menerima didikan supaya mereka pandai mengelola waktu, pandai mengelola prinsip, pandai mengelola keputusan-keputusan. Kepandaian itu akan membuat dia bisa mengambil keputusan dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini penting. Kalau anak muda berbicaranya sudah tidak benar atau mempermainkan kata-kata kebenaran, nah ini berbahaya, fatal. Kalau anak muda, ya, tidak bisa membagi keadilan bagi orang lain, nah ini fatal. Kalau anak muda tidak bisa membangun kejujuran di dalam dirinya, selalu mempermainkan prinsip-prinsip kejujuran, maka dia tidak bisa berproses untuk mendapatkan hikmat Allah. Karena itu kecerdasan, hikmat dari seorang pemuda yang memiliki hikmat daripada Tuhan ini penting. Nah, yang berikut, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, jadi ingat bahwa menambah ilmu itu adalah satu keharusan dan penting. Tidak bisa kita merasa bahwa kita sudah pintar dan sok pintar. Tidak bisa kita merasa bahwa kita sudah tahu banyak hal dan tidak perlu menambah ilmu. Karena itu orang yang mau memiliki hikmat dari Allah, hidupnya harus dipenuhi dengan keinginan untuk menambah ilmu. Menambah ilmu lewat studi, menambah ilmu lewat belajar dari orang-orang yang lebih senior, ya, belajar dari orang-orang yang lebih cerdas, belajar dari orang yang lebih bijaksana, belajar dari orang-orang yang lebih pintar. Ini proses menambah ilmu, supaya kita dibekali dengan pemahaman-pemahaman hikmat Allah yang luar biasa. Karena itu mendengar dan menambah ilmu itu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pertimbangan ini harus ada bahannya. Bahan pertimbangan ini harus ada. Kalau tidak, kita akan mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Bahan-bahan itu adalah materi pembelajaran, materi kehidupan, contoh-contoh kehidupan yang harus kita pelajari supaya kita berhikmat, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Dan itu ditegaskan oleh Salomo.
Apabila orang mau berhikmat, maka dia harus terus membuka diri belajar untuk menemukan kebenaran dan mengembangkan kebenaran dalam kehidupan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ya, harus terus belajar, harus terus mengerti, menggali kebenaran. Di sini konteksnya adalah amsal, ibarat, perkataan, teka-teki orang bijak. Ini semua adalah proses supaya orang bisa berhikmat dan meraih pemahaman yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi konstruk berhikmat itu tidak kosong, tidak datang bulat-bulat dari sorga. Allah mengaruniakan hikmatnya kepada manusia bukan dengan cara yang gampang, bukan dengan cara yang enak, bukan dengan cara yang aman-aman saja, tapi manusia bergumul untuk meraih hikmat Allah dengan cara belajar, dengan cara menggali, dengan cara mengembangkan diri untuk menemukan hikmat Tuhan. Hikmat itu ada, tetapi harus dipelajari, diperjuangkan keberadaannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan maksimal. Jadi karena kalau orang yang merasa diri berhikmat tapi tidak pernah belajar, tidak pernah menggali, tidak pernah mau mengembangkan diri, maka sebenarnya hikmat yang dia bangun adalah hikmat Allah atau hikmat yang seperti apa? Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa melalui Amsal Salomo ini bahwa hikmat itu harus dicari dan diperjuangkan, digali dan dikembangkan. Nah, dari semua yang sudah dilakukan dalam proses tadi, Amsal menyimpulkan dalam satu ayat penting yang menjadi landasan bagi pemahaman hikmat manusia, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita mau mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita harus punya ketakutan. Ketakutan seperti apa? Orang yang takut berarti orang itu akan tunduk di dalam hikmat dan didikan Tuhan. Bekerja, berbuat, berpikir, berperilaku di dalam hikmat Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia yang belajar memahami kehendak Tuhan adalah manusia yang diberkati dengan hikmat. Tetapi sebaliknya ada tindakan berlawanan yang dikerjakan oleh manusia bahwa tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak mau dibina, belajar untuk mendapatkan hikmat, tidak mau dididik, adalah orang yang menolak hikmat Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, hikmat dari Tuhan itu mahal. Hikmat dari Tuhan itu penting. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus menggali, berjuang, menemukan kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan, serta kejujuran. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita untuk membangun hikmat sejati yang datangnya dari Allah bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah hikmat-Mu menaungi kami, dan biarlah kami belajar untuk dididik dalam kebenaran-Mu, supaya kami dikuatkan, dibangun, diteguhkan hanya kepada kasih kehendak dan kekuatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.